Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Cheney Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Cheney. Dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal tryout PahamiFi ke ini harusnya 14 ya, tahun 2025. Ini PDF-nya, makasih banyak untuk Kak Kesha File yang sekarang sudah di UI. Thank you so much for this PDF. Buat teman-teman yang mau mendapatkan PDF ini, nanti coba cari di video-video sebelumnya yang aku tuh nggak salah bahas PPU atau PBM itu kan ya, di description box-nya atau enggak di kolom komentarnya juga aku telah sertakan PDF kali ini. Akan sekalian kalian lancong kan ya ke video ke sebelumnya. Nah, jadi di sini kita diberikan suatu thread. Nah, ini sebenarnya udah aku jawab di video sebelumnya. Enggak sih, aku kayak ngerekam kan terus tiba-tiba storage-nya udah full gitu. Tapi ya kita bahas aja sih ya. Nah, intinya nih kan, fallback plan yang disebutkan di Jet Set Professor. Ya udah tinggal kita lihat kan Jet Set Professor-nya. Nah, di sini bilang kalau misalnya bagian fallback-nya itu ada di sini. Also have a fallback plan if things feels overwhelmed. Nah, sebelum-sebelumnya itu kan si Jet Professor-nya ini bilang agar kita nih melakukan beberapa hal gitu ketika kita berada di negara lain gitu. Misalnya ketemu other expats. Nah, expats ini adalah orang yang tinggal di negara lain, yang dia itu bersifat sementara di sana, entah karena bekerja atau gimana gitu kan. Tapi dia di sana cuma sementara. Nah, tapi di sini setelah itu dia bilang, selain itu ya, kita harus juga punya cadangan ya, plan B gitu lah ya. Kok misalnya ada sesuatu hal yang terjadi. Ya udah sebenarnya tinggal kita cari aja sih maknanya. Yang paling tepat itu adalah yang C, an alternative solution, solusi alternatif, jaga-jaga nih kok misalnya things become overwhelming. Jadi dia sesuai sama apa yang dikatakan Jet Set Professor. Nah, kita lanjut di sini ya. Untuk soal nomor 2 ditanyakan terkait what's the main idea in world nomads pose. Nah, sekarang kita lihat world nomads. Nah, di sini ya dia. World Nomad bilang kok misalnya dia memberikan sebuah tip ya, sebuah tip. Oh ya, penulisan tip dalam bahasa Indonesia itu dia tip ya, bukan nggak pakai s, dia nggak pakai s. Instead of just learning the language, daripada atau selain daripada ya, daripada kita cuman belajar bahasanya, coba deh kita fokus ke cultural subtext. Jadi kita fokus ke sisi budayanya gitu. Nah, misalnya di Italia, kata domani itu nggak selalu artinya itu besok. Nah, it's more of a flexible from promise gitu artinya. Nah, understanding these nuances, nah nuansa dengan mengerti nuansa ini akan membantu kita untuk terhindar dari yang namanya miskomunikasi dan kita tuh diberikan sebuah kesempatan untuk bisa blend ke society-nya ini, ke masyarakatnya. Observe ya, observasi, dengarkan dan juga adaptasi your ekspektasi kita. It's a game changer. Game changer ini ketika sesuatu hal itu bisa memberikan dampak yang cukup signifikan for making meaningful connection abroad. Okay? Jadi intinya di sini dia membahas terkait bagaimana cara kita agar fokusnya itu ke hal-hal bersifat budaya. Sekarang kita lihat opsinya. Kalau misalnya learning the local language is enough, ya ini is enough, padahal kan sebenarnya dibilang nggak enough. Jadi ini dia salah. Nah, kok misalnya yang B, culture subtext, oke, ini udah dibahas ya, culture subtext play a crucial role. Artinya dia di sini penting for adapting into to a new social environment. Nah, ini baru dia jawaban yang tepat dan dia sesuai sama warnanya gini ya, sesuai sama apa yang dikatakan oleh si world nomadnya ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, di sini kita akan membahas terkait referring words. Jadi, kata-kata rujukan. Kita lihat di sekarang, the phrase this small x yang disebutkan oleh first timers. Nah, this small x itu artinya apa? This small x ini artinya hal-hal kecil, aksi-aksi kecil yang kita lakukan ini disebutkan oleh first timers. Kita kira artinya apa? Oh ya, ini ada kata-kata baru ya, cling. Cling itu artinya melekat terhadap sesuatu, ya. Biasanya kan kalian punya best friend nih, uh, terus kalian selalu kemana-mana sama dia gitu. Like you guys are always clinging with each other gitu. Kalian selalu melekat dengan satu sama lainnya gitu kan. Nah, makanya ada orang bilang clingy gitu kan. Clingy itu artinya manja. Ya, dia selalu melekat pada sesuatu biasanya kan terhadap orang lain. Tadi
Siapa ya? Oh ya, first timers ya. Nah, di sini ditanyakan, ya apa sih tadi pertanyaannya? Kok aku lupa ya? This small x ya. Nah, ditanyakan terkait rasa this small x. Kita lihat mana this small x. Ya, disini aksi-aksi kecil ini akan membantuku agar bisa ngeblend ya, berintegrasi lebih cepat daripada hanya mengunjungi destinasi-destinasi wisata. Nah, apa yang disebutkan decimal x-nya ini kira-kira dia refer ke mana? Ya sudah tentu kita lihat kalimat sebelumnya. Pertama, dia itu bilang, I start shopping at local markets. So that's the first thing ya, karena ini X lebih sama following neighborhood cleanup. Artinya, dia ke market-market lokal dan juga ikut clean up kegiatan bersih-bersih. Ya, ini wajar sih karena di Jepang. Oke, jadi kita cari jawabannya yang itu. Nah, berarti following neighborhood cleanup, oke benar, sama shopping at local markets. Jawabannya adalah yang D. Ya, dia dua ini dia sesuai sama ada apa yang di teks. Kita lanjut ke soal nomor 4. What did Nina do to immerse herself in the local cultures of Thailand? Nah, jadi di sini kita spesifikly fokus ke Nina. Ya, apa yang Nina lakukan agar dia bisa menyatu dengan budaya lokal yang ada di Thailand? Pertama-tama kita cari mana Nina. Nah, ini kan New Roots Nina. Walaupun nggak disebutin cuma Nina, ini kan username ya, username Quora. Nah, apa yang dia lakukan di Thailand? Kita lihat, when I moved to Thailand, nah sini, I taught English part-time at a local school. It gave me purpose, itu memberikanku tujuan, ya, dan membuatku bisa menjadi satu dengan budaya lokal. Jadi apa yang dia lakukan? Ya dia itu ngajarin bahasa Inggris di sekolah-sekolah lokal. So that's the answer. English part-time ya, English part-time at local school. Jadi dia sesuai. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini sih lebih kita menganalisis ya. Which of the following is true based on the thread? Kita cek satu-satu. Observing and adapting to cultural nuances is considered essential. Nah, ini ada kata consider ya. Dipertimbangkan sebagai hal yang esensial dari untuk beberapa komentator. Jadi ini dia bisa benar ya. Karena kalau kita fokus tadi baca, mereka itu bilang kok misalnya perlu adanya kita agar bisa terintegrasi ke budaya-budaya. Kalau yang B, the thread suggests volunteering. Nah, ini ya, ini kesalahannya. Coba kita perhatikan teman-teman. Volunteering ya is unnecessary. Padahal kan ada yang dia itu volunteer gitu. Pagi di sini ada kata yang very very subjective. Okay. Most commentators avoiding the local culture. Padahal kan ada yang dia local culture. Nah, agree that recreating your home country is the best way to acclimate. Nah, di sini ada kata-kata baru. Nah, kata-kata barunya itu adalah acclimate. Nah, acclimate ini kira-kira ada yang tahu artinya apa? Nah, ini juga kata-kata baru sih bagi saya. Nah, itu artinya menyesuaikan diri. Oke, artinya dia beradaptasi. Nah, sekarang kita lihat ya, all commentators agree that recreating your home country is the best way. Nah, ini juga ada kata-kata yang very subjective, the best way. Learning language is the only. Nah, ini kebanyakan dia kata-kata subjektif. Jadi satu-satunya yang benar-benar bisa nge-recap apa yang mereka bilang itu yang ini. Karena mereka membahas tentang cultural nuances ya, bagaimana bisa kita beradaptasi dengan budaya-budaya lokal di sana. Nah, di sini ya untuk soal selanjutnya kita akan membahas terkait inference. Nah, inference ini adalah sesuatu hal yang kita simpulkan secara pribadi. Dari apa? Dari threadnya si Trailblazer Tasha. Oke, threadnya si Tasha nih ya. Threadnya si Tasha di sini. Nah, as someone who's moved across continent multiple times, jadi dia ini udah sering jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Nah, dia bilang, my advice is to redefine. Jadi kita harus mendefinisikan ulang apa sih arti dari rumah tersebut. Nah, menurutku itu nggak selalu hal-hal yang terkait dengan apa tempat-tempat yang spesifik, tapi hal yang kita lakukan gitu. Misalnya, making my favorite curry, membuat apa kari favoritku
dimanapun aku tinggal gitu kan. When you stop comparing and start creating, every new place becomes an adventure instead of a challenge. Jadi di sini dia tuh bilang kita harus redefine nih arti uh, home ini bagi kita ya, daripada merujuk kepada suatu tempat. Bagaimana kok misalnya hal-hal yang mengingatkan kita dengan hal-hal yang kita lakukan. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang C. She believes cultivating family rituals, ya, familiar rituals can create a sense of stability in any location. Jawabannya yang C. Oke, untuk ini kayaknya soal terakhir ya chatnya ini. Oke, soal yang terakhir, which statement best paraphrase? Nah, kita di sini akan membahas terkait parafrase. Parafrase apa sih culture chameleonnya ini? Apa yang dia ingin try to convey culture chameleon? Nah, don't rush into creating your home country. I see many expats who cling to their family routines, like finding international supermarkets instead of exploring. When I moved to Morocco, I embraced the slower pace of life, like long tea ceremonies. It wasn't just about adapting; it was about generally appreciating the new ways of life. Ya, jadi dia itu bilang jangan kita terburu-buru gitu kan untuk creating your home country. Tuh, tapi kita nih dia itu bilang kok misalnya dia embrace a slower pace of life, pace-nya itu lebih lambat gitu. Sekarang kita lihat mana yang tepat gitu kan. Kalau sini entirely ini gimana ya? Kurang tepat karena dia nggak ada ngomongin tentang entirely-nya. Avoiding familiar routines, nah justru dia mendukung familiar routines gitu kan. Kalau yang C, ya sini baru tepat. Embracing unique aspect of new culture lead to a more fulfilling experience abroad. Jawabannya yang C. Jadi di sini kita harus bisa-bisa pertama itu tahu apa sih yang dibilang sama kameleon, sama coba deh kita cari kata-kata lainnya. Ya, yang paling tepat itu adalah yang C. Ya, semoga dapat dipahami and see you in the next study session with me, Jenny, in Chinese Study Hub. Bye!